Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2252. Apakah Anda berani menyakiti saya? Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan yang kuat dirasakan, menyelimuti Huang Dasan, menghilangkan tekanan lelaki tua berambut ungu itu untuknya, dan bahkan lelaki tua berambut ungu itu sendiri terguncang. Semua tamu yang menonton adegan ini terkejut, tanpa kecuali, mereka semua memandang Ye Chen, yang bisa mengejutkan Santo Puncak, orang ini. Mungkinkah kuasi kaisar? Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Huang Dasan dan mempelai wanita berpikir demikian, terutama Huang Dasan, yang sangat bingung. Dia tidak berhubungan dengan Ye Chen tanpa alasan, dan alasan mengapa dia mengirim tentara suci agung sebelumnya dan sekarang dia menyelamatkannya. Mata orang tua itu benar-benar kikuk. Pria tua berambut ungu itu menstabilkan sosoknya, matanya sudah menyipit, dan dia menatap Ye Chen. Namun, Ye Chen meminta Zhou Tian untuk menyembunyikan wajah aslinya. Dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihatnya. Dengan basis kultivasi Ye Chen, dia sedikit lega. Selama dia bukan Zundi, semuanya mudah dibicarakan. Ketika orang datang untuk membuat masalah ketika mereka menikah, mereka tidak takut disambar petir. Ye Chen menutup mata, mengisi segelas anggur, dan meminumnya dengan santai. Little Great Sage, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Unicorn Great Sage berteriak keras, dan tanduk di atas kepalanya bersinar dengan cahaya dingin, memancarkan cahaya redup. Kata-kata ini hampir tidak membuat Marven Ye terhibur. Anda adalah orang suci yang hebat, kami berada di level yang sama, yang memberi Anda kepercayaan diri untuk membuat Anda memiliki rasa superioritas. Paung! Ada suara bantingan logam, dan tembakan cahaya unicorn mengenai Ye Chen tanpa memihak, tetapi gagal menembus pertahanan Ye Chen, dan hanya memusnahkan sejumput percikan api di permukaan tubuh Ye Chen. Mendesis. Semua orang yang hadir tersentak, pukulan dari orang bijak yang hebat bahkan tidak mematahkan pertahanan Ye Chen. Para tamu terkejut, begitu pula lelaki tua berambut ungu, lelaki muda berbaju putih, dan unicorn. Saya tidak bergerak sambil duduk di sana, dan tidak ada salahnya untuk memukulnya. Zeng. Ketika lingkungan sunyi, terdengar suara dentang, dan cahaya peri emas terbang keluar dari lengan baju Ye Chen, langsung menyerang orang bijak unicorn, artinya jelas, dia menendangku, dan aku harus menamparmu juga, ini adalah adil. Cahaya langit keemasannya sangat mendominasi, menembus ruang hampa, dan membawa kekuatan yang cukup untuk menembus segalanya. Ekspresi unicorn tiba-tiba berubah, dan dia mencium kekuatan kepunahan dari cahaya keemasan itu. Dalam sekejap, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan perisai kecil, yang tumbuh dengan cepat dan menggantung di depannya. Paung! Retakan! Engah! Ketiga suara itu terdengar tanpa urutan tertentu. Meskipun perisai unicorn itu keras, itu rapuh seperti kertas putih di bawah cahaya keemasan Ye Chen. Itu pecah di tempat, dan unicorn itu juga menembus. Berubah menjadi darah merah kabut dalam kehampaan, hanya menyisakan roh primordial ilusi, runtuh. Gudong! Para tamu diam-diam menelan air liur mereka, orang ini agak kuat. Pria tua berambut ungu dan pemuda berbaju putih saling memandang, dan bergegas maju untuk melindungi roh primordial unicorn. Melihat unicorn lagi, tubuh roh primordial bergetar, dan mata Ye Chen berubah menjadi ketakutan, ditentukan Ye Chen menyerang lagi, dan dia bisa terbunuh dalam hitungan detik. Dengan kekuatan seperti itu, rekan Taois ini sama sekali bukan orang yang tidak dikenal. Kata lelaki tua berambut ungu terkuat, menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, suasana hatinya terus-menerus kacau. Ye Chen tidak menjawab, tetapi hanya melambaikan tangannya, dan tiga orang suci agung yang berdiri di langit semuanya jatuh ke langit, mengetahui bahwa saya kuat, dan masih berdiri begitu tinggi. Terlalu banyak untuk menipu orang. Pria tua berambut ungu itu terhuyung-huyung dan menstabilkan sosoknya. Guntur sangat marah, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia hanya setengah langkah lagi dari menjadi Kaisar Zun, dan dia masih sedikit baik. Lebih dari separuh tamu di rumah muntah darah. Pria tua berambut ungu itu terlalu kuat, dan ada penglihatan yang menakutkan di belakangnya. Itu adalah binatang raksasa yang ganas.
Saya tidak tahu apa itu, hanya saja itu sangat besar. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia mengusap tangannya lagi. Engah. Penglihatan lelaki tua berambut ungu itu langsung hancur, dan lelaki tua berambut ungu yang belum menyerang juga dikalahkan tanpa tanda apapun. Dengan keras, dia berlutut di tanah, dan sebelum dia bisa bangun, telapak emas Ye Chen terbang ke langit bawah. Namun, pada saat ini, sesosok ilusi keluar dari tubuh lelaki tua berambut ungu itu, dan memblokir telapak tangan Ye Chen untuk lelaki tua berambut ungu itu. Hantu Kaisar Zun. Para tamu tercengang, dan mereka dapat melihat bahwa sosok ilusi itu adalah kekuatan supernatural Kaisar Zun, seperti inkarnasi, tercetak di tubuh manusia, hanya menunggu untuk diselamatkan di saat krisis. Menarik. Ye Chen menghela nafas, di surga di mana Zundi langka, sangat jarang melihat Zundi, bahkan jika itu adalah hantu. Klan saya memiliki Kaisar Zun, beraninya kamu menyakiti saya. Lelaki tua berambut ungu itu berteriak keras, dilindungi oleh hantu Kaisar Zun, dia akhirnya berdiri, punggungnya tegak, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen dengan tatapan ganas di matanya. Bagus dia tidak berbicara, tetapi ketika dia mengutuk, Ye Chen membalikkan tangannya dan menamparnya lagi. Zundi Suing mendengus dingin, menjaga lelaki tua berambut ungu itu, melangkah maju, dan menamparkan Ye Chen dengan keras, tetapi ditendang ke belakang dan hampir meledak. Ye Chen mendecakkan lidahnya sambil menghela nafas, kehilangan setengah dari asalnya, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Jika asalnya utuh, telapak tangan acak ini akan memusnahkan hantu Zundi, dan bahkan lelaki tua berambut ungu itu tidak akan bisa melarikan diri. Junior, kamu menyinggung perasaanku, kata Zundi Suing, dengan kalimat yang tumpul dan sunyi, dan matanya yang dalam dan lebar berubah menjadi gambar kehancuran, atau dengan kata lain, bukan Zundi Suing yang berbicara, tetapi Zundi sendiri. Hantu adalah mediumnya, melihat ke sisi ini. Setelah minum segelas anggur, Ye Chen mengangkat matanya dan meliriknya, cahaya keemasan bersinar di matanya. Bayangan Zundi bergetar, dan Ye Chen menatapnya, dan dia mundur selangkah, menunjuk Ye Chen dengan jari gemetar, kamu, aku mencarimu, atau kamu datang ke sini. Ye Chen berkata dengan ringan. Ayo, orang tua ini akan datang ke sini. Tubuh Zundi Suing bergetar tak terkendali, itu adalah penggambaran Zundi, dan ketika bergetar, itu melambangkan gemetar Zundi sendiri. Kaget, orang-orang yang hadir kaget lagi, terutama lelaki tua berambut ungu, unicorn dan pemuda berbaju putih, mereka pucat dan tidak berdarah, bahkan Kaisar Zun pun begitu ketakutan, siapa orang di pojok itu. Mengenai hal ini, Ye Chen berpura-pura tidak melihatnya, dan dia datang untuk minum anggur pernikahan, jadi dia hanya duduk di sana dan minum anggur pernikahan. Jing, pemandangannya sangat sunyi, Huang Dasan adalah yang paling bingung, dia tidak tahu siapa Ye Chen, dan mengapa dia membantunya, ini adalah perubahan keberuntungan. Kemudian lihat lelaki tua berambut ungu dan orang bijak unicorn, mereka berperilaku baik, mereka tidak berani bergerak, mereka berkeringat deras, dan mereka tidak tahu keberadaan seperti apa yang mereka provokasi. Dibandingkan dengan mereka berdua, orang bijak muda berpakaian putih itu menyelinap ke belakang, mundur, menoleh dan berlari. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia hanya menusuk telapak tangannya, pemuda berpakaian putih yang melarikan diri ke kehampaan, ditangkap lagi, daging dan tulang dari Great Sein Realm dihancurkan oleh Ye Chen, primordial ilusi semangat berjuang, mencoba menerobos belenggu Ye Chen, tapi tidak berdaya. Para tamu menghela nafas, berpikir bahwa pemuda berbaju putih itu kurang IQ, dia hanya perlu berdiri tegak, tetapi dia ingin melarikan diri, orang yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Zun, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Pemuda berbaju putih itu mengerang sambil berjuang, dan dia tidak lupa untuk keluar dari belakang panggung, klan saya telah menyerah kepada klan Taoti. Ye Chen mau tidak mau mengangkat alisnya ketika mendengar itu, dan ada sentuhan dingin di matanya. Mang, dia tidak ingin membunuh pemuda berbaju putih pada awalnya, tetapi jika klan Taoti terlibat, dia punya untuk membunuhnya. Saya melihat pemuda berpakaian putih yang masih berteriak ketika dia mengerahkan kekuatan di tangannya, langsung hancur menjadi abu dan musnah. Jika Anda mengatakan orang ini, dia mati dengan tidak adil. Berdiri di sana dengan patuh dan tidak melarikan diri dapat menyelamatkan hidupnya. Jika dia tertangkap dan tetap jujur, dia juga bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi dia gelisah dan bersikeras untuk keluar dari Taoti. The Klan Taoti menakutkan,
dan dalam perjalanan menuju kematian, dia kehilangan jiwanya. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya jika dia mengetahui identitas Ye Chen. Klan Taoti musnah, jadi apakah dia akan takut pada klan Taoti? Seorang bijak agung dihancurkan, dan orang-orang yang hadir, apakah mereka para tamu, atau lelaki tua berambut ungu dan unicorn, tidak berani bernapas dengan keras, karena takut Ye Chen tidak akan membunuh mereka dengan cepat, dan kemudian membunuh mereka. Pada titik tertentu, kesunyian di mansion dipecahkan oleh seseorang yang mendarat. Kaisar Semu datang, dia adalah seorang lelaki tua berjubah putih, dia telah berlari kencang ke sini, terengah-engah karena kelelahan. Jahat. Pria tua berjubah putih Zundi jatuh, dan menamparkan pria tua berambut ungu itu. Dia bahkan membawa unicorn bersamanya. Dia tahu bagaimana menjadi manusia. Ini semua untuk dilihat Ye Chen. Itu akan mengira bahwa Ekaristi telah datang ke Thunderfield. Setelah memukuli kedua orang ini, lelaki tua berjubah putih, Zundi, menyeka keringatnya, dan menundukkan tangannya kepada Ye Chen, Fasan tua, aku telah melihat tubuh suci. Kata-katanya, seperti guntur yang teredam, mengguncang hati dunia. Ye Chen langsung menjadi objek semua perhatian, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah tubuh suci kuno yang legendaris, Kaisar ke-10 dari Great Chu, pria kejam yang pernah membantai Kaisar. Adapun lelaki tua berambut ungu dan unicorn, mereka tidak berdiri kokoh pada satu langkah, dan jatuh ke tanah. Mereka tahu bahwa mereka memprovokasi orang yang kejam, tetapi mereka tidak tahu betapa kejamnya mereka. Apakah Anda tidak takut? Ye Chen akhirnya berdiri, mengabaikan yang lain, hanya melihat pria tua berpakaian putih, Zundi, dan kemudian, dengan sapuan telapak tangan, memisahkan jalan Kaisar, dan memisahkan gumpalan energi hitam dari tubuh Zundi, yang merupakan asal dari iblis. Sebelumnya, saat dia melihat hantu Kaisar Zun, dia tahu bahwa ada juga asal-usul iblis surgawi di tubuh Kaisar Zun, jika tidak, siapa yang akan membuang waktu kali ini? Melihat lelaki tua berjubah putih, Kaisar Zun, wajahnya tiba-tiba berubah setelah melihat asal-usul iblis. Senior, kita berasal dari akar yang sama, jadi mengapa saling mengganggu? Ye Chen berkata dengan santai. Pikiran Kaisar Zun terputus, mengetahui arti kata-kata Ye Chen, iblis surgawi menyerbu di masa lalu, Lei Yu juga berperang melawan perang, dan setelah iblis surgawi dimakamkan, ada perang saudara, yang seharusnya tidak terjadi. Kata-kata Ekaristi yang baik, akan selalu kuingat. Zundi berjubah putih dikalahkan lagi, berbalik dan pergi. Pria tua berambut ungu dan unicorn itu melangkah maju dengan gemetar, memberi hormat kepada Ye Chen, dan buru-buru mengikuti pria tua berjubah putih Zundi. Manik-manik ilahi dimasukkan ke dalam Huang Dasan, dia tertawa dan berkata, kesalahpahaman, itu semua salah paham. Setelah ketiganya pergi, venue kembali sunyi. Setelah 3 atau 5 napas, para tamu sadar, mereka berkumpul dan membungkuk bersama, ini adalah dewa, dewa perang. Ye Chen tersenyum, dan dengan jentikan lengan bajunya, slip giok jiwa jatuh ke tangan Huang Dasan, lalu berbalik dan menghilang, hanya kata-kata halus yang kembali, hancurkan setelah malam pernikahan. Huang Dasan berkata dengan kosong, masih dalam keadaan pusing, harta yang dicuri dikembalikan, dia mendapatkan seorang prajurit suci yang hebat, berkenalan dengan tubuh suci, dan menikahi menantu perempuan yang cantik. Ye Chen pergi, tetapi para tamu tidak pergi. Mereka mengepung Huang Dasan sampai ke intinya. Ekaristi dapat menghancurkan sage agung untuknya, dan menantang Kaisar Zun untuknya. Terlihat bahwa hubungan dengannya tidak biasa, jadi itu harus kari dengan baik. Di luar kota, Ye Chen dan Santo wanita telah melangkah ke dalam kehampaan, menemukan jenis nafas tertentu, dan langsung pergi ke satu sisi, itu adalah kuasi Kaisar dari orang bijak muda berpakaian putih, karena dia telah menyerah. Bagi klan Taoti, tidak perlu tinggal lebih lama lagi, dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Jika suatu hari aku menjadi musuh surga, apa yang harus kamu lakukan? Orang suci wanita, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba berkata. Musuh. Ye Chen tertegun. Apa yang harus kamu lakukan? Wanita suci itu melihat ke samping, tanpa menyipitkan mata, tidak bercanda. Ambil, nikmati dulu, lalu. Retak. N. Episode 2253 fragmen kecil dari Pilar Ajaib. Ini adalah gunung spiritual, dikelilingi oleh energi abadi, memantulkan cahaya bulan, membuatnya semakin halus. Tempat ini adalah suku pemuda berpakaian putih, sage agung, bernama klan Haoyang.
Sekarang, dia adalah pengikut klan Tao Ti. Dengan bantuan rahasia dari Tao Ti, dia biasanya menggertak semua orang di sekitarnya. Di luar gunung, Ye Chen yang datang dari jauh sudah berhenti di kehampaan. Wajah Kaisar ke-10 Dacu masih sangat cerah, telapak tangan merah di pipi kiri sangat mencolok, dan lubang hidung sebelah kanan masih mengeluarkan darah dari waktu ke waktu. Di sampingnya, tubuh suci wanita juga ada di sana, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di matanya, Ye Chen adalah tipe orang yang tidak pergi ke rumah selama 3 hari. Sayang sekali penguasa surga yang suci, bahkan Kaisar telah disembelih, tetapi selalu diselokan kecil seperti perahu wanita, tentu saja dia dipukuli tanpa alasan, wajahnya bengkak, dan dia ingin memukulinya jika dia tidak membuat masalah. Belum lagi dia berinisiatif mencari keseruan. Ye Chen melirik tubuh suci wanita, lalu berangkat, mengabaikan penghalang klan Haoyang untuk melindungi gunung, melangkah masuk, menghilang ke dalam kehampaan, dan kemudian kesadarannya tersebar, menutupi seluruh gunung Lingshan, dan menyentuh klan Hao yang sejujurnya, pertempurannya benar-benar tidak kecil, ada lebih dari selusin orang suci yang hebat, dan di era ini ketika Kaisar Semu langka, mereka bisa disebut klan besar. Yang membuat matanya berkedip dingin adalah bahwa di antara klan Haoyang, ada 3 Tao Ti yang berpelukan ke kiri dan ke kanan untuk menikmati nyanyian dan tarian di jamuan makan, sedangkan klan Haoyang begitu menyanjung hingga hampir berlutut dan menjilat. Ye Chen mendengus dingin, keluar dari ketiadaan, niat membunuh mengamuk, dan dunia tertutup es. Siapa itu? Tiba-tiba terdengar teriakan, dan orang-orang bergegas keluar dari setiap puncak gunung, dengan sosok besar, dikelilingi oleh awan dan kabut yang mengepul, dengan aura pembunuh. Ye Chen tidak menjawab, tetapi saat kekuatan tempur naik, topeng hantu perlahan muncul, menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan mata yang dalam dan mati itu, memakai topeng, dia bukan lagi Ye Chen, tapi dewa pembunuh, dingin membunuh dewa. Melanggar klan Haoyang, kamu harus dihukum. Seorang bijak agung dari klan Haoyang berkata dengan ringan, dia telah membunuhnya lebih dulu, dengan tungku tembaga emas tergantung di kepalanya, dan jubah perak dengan ganas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menutupi langit dengan tangannya yang besar, dan menekan ke arah Ye Chen. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia langsung mengelak, dan muncul kembali di depan orang bijak berjubah perak. Kamu. Mata orang bijak berjubah perak menonjol, dan dia bahkan tidak melihat bagaimana Ye Chen datang untuk membunuhnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat, dan dihancurkan menjadi genangan air darah oleh telapak tangan Ye Chen lumpur, bahkan jiwa yang telah melarikan diri tidak dapat lepas dari kepunahan. Orang kuat dari klan Haoyang yang datang kemudian mengubah wajahnya karena terkejut, dia adalah orang suci yang hebat. Pertemuan tatap muka hilang dalam hitungan detik. Engah. Ye Chen membuat langkah lain dan menebas orang bijak kedua. Orang bijak ketiga adalah yang paling tragis. Dia baru saja membunuhnya, dan sebelum dia bisa mengatur napas, Ye Chen memotong jiwa dengan pedang. Hanya dalam beberapa saat, ketiga orang suci agung itu dimakamkan, dan seluruh klan Hao yang terkejut, apakah dia Kaisar Semu? Menarik. Ketiga Tao Ti sudah meninggalkan istana, melirik ketiadaan, sudut mulut mereka sedikit terangkat, main-main dan main-main. Tuanku, tolong bantu klan kami keluar dari bahaya. Master suci dari klan Hao yang memohon. Mudah untuk mengatakannya. Salah satu senyum rakus berambut darah, melemparkan jubah besarnya langsung ke langit, dan langsung mengubah tubuhnya. Dia pasti pria besar, sebesar gunung. Hanya matanya yang berukuran dari toples anggur, bersinar dengan cahaya suram hati orang-orang Hao yang gemetar ketakutan, bentuk ini terlalu menakutkan. Mengaum. Raungan Tao Ti, seperti petir, mengguncang langit, dan banyak anggota suku Hao yang dengan kultivasi yang lemah dihancurkan. Kuat, puncak gunung kecil, puluhan istana, hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan ditelan ke dalam tubuh oleh itu ada juga banyak korban dari klan Hao yang garis keturunan rakus, menelan apapun yang mereka lihat, memiliki nafsu makan yang buruk. Ye Chen, yang masih membunuh, ditelan oleh Tao Ti. Melihat pemandangan ini, klan Hao yang menghela nafas lega, begitu banyak orang di klan tidak bisa menghentikan Ye Chen, Tao Ti menyelesaikan semuanya dengan satu gigitan. Tepat ketika semua orang hendak berlutut dan menjilat lagi, mereka tiba-tiba mendengar ratapan dari pelahap berambut darah, dan lubang berdarah pecah di perut bagian bawah, dan satu orang keluar dari dalam, itu adalah Ye Chen, hanya bercanda, bagaimana Anda bisa menelan Ekaristi jika Anda mau ya, hanya orang bijak Tao Ti,
yang memberi Anda kepercayaan diri. Rakus berambut darah menjerit, darah yang memancar keluar seperti mata air, tubuh besar itu menyusut dengan cepat, dan berubah menjadi sifat manusia lagi, mengayuh dan mundur di langit berbintang, darah tua seteguk-seteguk, dan lubang darah adalah menyembul keluar dari tubuh, tak heran rasanya enak. Sial, kamu benar-benar pantas mati. Marah, Tao Ti menembakkan pedang petir ke matanya, dan langsung memotong jiwa Ye Chen. Ye Chen mendominasi, tidak terlalu banyak, tidak ada kilatan, hanya pedang ketika dia muncul. Engah. Tao Ti yang mendominasi, yang tubuhnya lebih lemah dari tahu, dipotong menjadi dua oleh pedang, dan darah merahnya sangat baik dan menusuk. Prajurit Kaisar. Roh primordial Tao Ti melompat ke langit dan melarikan diri dengan gemetar hebat. Dia meremehkan Ye Chen, yang keduanya adalah orang suci yang hebat. Dengan atau tanpa prajurit Kaisar, ada perbedaan dalam kekuatan tempur. Dia benar-benar ingin pergi, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan, tangan emas besar berubah menjadi ilusi, menutupi langit, dan roh primordial Tao Ti yang melarikan diri dihancurkan di tempat. Sangat kuat. Tao Ti yang lain mengerutkan kening. Ayo pergi. Tao Ti ketiga berbicara, dan membuka pintu domain saat dia berbicara. Pihak lain adalah orang bijak yang hebat, didukung oleh tentara Kaisar yang hancur. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui wajah aslinya. Dia pasti kuat. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan bisa pergi. Tuanku. Melihat kedua Tao Ti melarikan diri, guru suci dari klan Hao yang menjadi cemas, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun. Jadi, wajahnya tidak cukup besar, bahkan kepala rakus tidak dibawa kembali, wajahnya tidak bagus, tapi wajah Ye Chen besar. Mengambil langkah melintasi kehampaan, dia berubah menjadi tangan besar dan menembus ke dalam portal domain teleportasi. Kedua pelahap yang melarikan diri ke sana belum lama ini ditangkap oleh mereka lagi, dan jatuh dengan keras di puncak gunung. Puncak gunung sengsara dan meledak, klan Hao yang di atasnya, tanpa kecuali, semuanya hancur menjadi kabut darah, dan semua jeritan tetap ada. Terlalu banyak untuk menipu orang. Dua Tao Ti bergegas keluar, satu di kiri dan satu di kanan, dan menyerang Ye Chen. Ye Chen mencibir, mengayunkan pedangnya, memenggal kepala mereka berdua, dan terlalu banyak menipu orang lain. Apa kalian berdua, apakah kalian tidak punya petunjuk? Aku tidak peduli dengan keluhan antara kamu dan Hao Yang. Kedua Tao Ti mengertakkan gigi dan terhuyung-huyung, tetapi setelah ditebas oleh Ye Chen, mereka menjadi pengecut, bukan karena mereka takut pada Ye Chen, tetapi karena mereka takut. Dari Ye Chen meskipun tentara Kaisar di tangan Chen rusak, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan, belum lagi mereka berdua, bahkan jika Kaisar Semu Puncak datang, itu akan sama memalukannya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak mendengarkan mereka berdua buta, dia mengangkat pedangnya dan menebas, dan ingin pergi ketika dia datang, itu ide yang bagus. Engah. Engah. Saat dua bunga darah mekar, kedua pelahap itu berlutut tanpa ketegangan, mereka datang. Ini perjalanan yang bagus. Ye Chen menekan telapak tangannya, dan pusaran hitam di telapak tangannya berputar. Itu adalah kekuatan magis menelan langit. Dua jiwa rakus ditelan. Selalu rakus untuk makan yang lain hari ini, itu juga hadiah bayar kembali laporannya, dan akhirnya ditelan. Korbankan dan bunuh dia, ledakkan dia. Dewa suci klan Hao yang mendesis, bersembunyi di puncak gunung, dan mengarahkan pedangnya ke Ye Chen. Langit dan bumi berdengung, barisan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit, menghidupkan kembali kekuatan ilahi, ditujukan pada Ye Chen dan menyapu serangkaian cahaya ilahi. Mengenai hal ini, Ye Chen mengabaikannya, formasi pembunuhan ini jauh dari menyakitinya, dewa pembunuhan yang dingin, tanpa belas kasihan sama sekali, membawa tentara Kaisar yang berlumuran darah dan rusak, membunuh sepanjang jalan, dan bayang-bayang terkubur, langit penuh dengan orang kuat, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, dengan kata lain, ini adalah pembantaian sepihak. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah ratapan, satu demi satu gunung runtuh, dan satu demi satu istana diledakkan klan Hao Yang, seperti negeri dongeng, benar-benar menjadi neraka berdarah. Saya tidak tahu kapan, suara poni dan jeritan dimusnahkan, kecuali guru suci dari klan Hao Yang, sisanya semua terbunuh. Siapa kamu? Keluarga Hao Yang saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda. Mengapa? Guru suci Hao Yang terbaring tak berdaya di tanah, darah mengalir dari mulutnya, dan mata merah darahnya menatapnya dengan saksama. Di Ye Chen, dia ingin mengingat orang ini, untuk membakarnya di dalam jiwanya,
bahkan jika dia adalah hantu, dia tidak akan membiarkannya pergi. Ye Chen tidak berbicara, tetapi topeng hantu itu berubah menjadi abu terbang sedikit demi sedikit dengan angin darah, dan martabat kaisar juga terungkap sedikit demi sedikit. Kamu, murid guru suci Haoyang mengerut, dan dia menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Wajahnya diketahui semua wilayah. Dewa perang yang pernah membantai kaisar, legendanya semuanya mitos. Nah, pada saat ini, dia tidak membutuhkan Ye Chen untuk menjawab lagi, dan dia juga tahu mengapa keluarga Haoyang dihancurkan. Dia menjadi anjing pelari Tao Ti, dan dia adalah musuh surga. Dengan permusuhan antara Ye Chen dan Tao Ti, bagaimana dia bisa membiarkan Haoyang pergi? Aha! Dewa suci Haoyang meraung ke langit, penuh amarah dan kesedihan, marah di dunia ini di mana yang kuat dihormati, hukum berdarah, dan nasib keluarga Haoyang hancur, seluruh keluarga hancur. Di tengah raungan, api roh primordial guru suci Haoyang dimusnahkan, dan abunya beterbangan menjadi asap. Ye Chen berbalik perlahan dan perlahan berjalan pergi. Saat melewati sebidang tanah, dia tiba-tiba berhenti, menundukkan matanya tanpa sadar, dan ada fluktuasi aneh yang datang dari tanah. Segera, dia melarikan diri ke tanah sendirian, dan menyelam jauh ke bawah. Tanahnya gelap dan dingin, dengan suasana yang lebih menakutkan. Pada titik tertentu, Ye Chen duduk, dan ada genangan air di depannya. Air di kolam itu kotor dan berbau sangat busuk. Fluktuasi aneh sebelumnya datang dari sini. Ye Chen melambaikan tangannya dan membakar kolam dengan api peri. Dia melihat pecahan gelap di dasar danau, hanya sebesar kuku, bersinar dengan cahaya redup. Mata Ye Chen penuh cahaya. Ini bukan pecahan biasa, ini adalah pecahan dari pilar Optimus. Tidak sulit membayangkan bahwa beberapa waktu lalu, pilar Optimus hancur, dan sebuah pecahan kecil jatuh ke ladang ranjau. Ini sebidang tanah, melalui perubahan kehidupan, terkubur selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Ye Chen pada dasarnya yakin bahwa pasti ada pilar ajaib di sudut tertentu langit, dia bahkan yakin bahwa pilar ajaib itu tidak lengkap, dan pecahan kecil di tangannya pasti yang rusak. Pilar ajaib, jika tidak, mengapa pecahan kecil itu bertahan selamanya? Setelah memikirkan ini, Ye Chen segera keluar dari tanah. Di luar gunung, seorang gadis berdiri dengan anggun, dia melihat pembunuhan Ye Chen dari awal sampai akhir. Di tengah kabut darah, Ye Chen berjalan keluar dalam satu langkah, dan gunung peri di belakangnya diratakan oleh telapak tangannya. Ayo, akan kutunjukkan yang baru. Ye Chen melepas mantelnya yang berdarah, memegang pecahan pilar ajaib di telapak tangannya, dan menggantungnya di depan tubuh gadis itu. Melihatnya, gadis itu menyipitkan matanya yang indah, lalu kembali normal, mengetahui apa itu. Ye Chen terkekeh, dan mengambil pecahan pilar ajaib. Dengan itu, dikombinasikan dengan asal-usul iblis langit, harapan untuk menemukan akar iblis langit jauh lebih besar. Pasti ada hubungan antara ketiganya.